Tadi kita membahas di atas tentang persiapan sektor pariwisata untuk memasuki era new normal. Sekali lagi ini persiapan ya, persiapan untuk kita melakukan berbagai macam tahapan-tahapan. Dan tahapan-tahapan ini tentunya harus dilalui oleh destinasi wisata tersebut. Tentu syaratnya destinasi wisata tersebut harus kondisi COVID-nya sudah membaik ya, dengan berbagai macam parameter-parameter yang sudah disiapkan, sehingga nantinya tahapan-tahapan ini bisa kita lakukan. Pertama tentu SOP yang akan diterapkan di sektor pariwisata akan disiapkan di berbagai macam bidang ya. SOP tersebut itu banyak kaitannya ya, misalnya di hotel, restoran dan lain-lain gitu ya, yang akan diterapkan, termasuk sampai berbagai macam bidang di pariwisata maupun di ekonomi kreatif. Itu pertama. Ya. Lalu kedua, kita setelah mendapatkan SOP tersebut, kita harus melakukan simulasi. Ya. Tahapan berikutnya adalah melakukan simulasi terhadap SOP tersebut. Setelah simulasi itu sudah dilakukan, kita melakukan yang namanya sosialisasi terhadap SOP tersebut. Lalu setelah simulasi, sosialisasi, itu kita masuki masa namanya uji coba. Nah, uji coba. Dan tentunya kita akan memprioritaskan sekali lagi nantinya daerah-daerah yang sudah siap. Ya, karena kesiapan daerah adalah salah satu faktor yang sangat penting. Oleh karena itu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan beberapa kepala daerah yang kira-kira nantinya akan siap dalam beberapa waktu ke depan untuk melakukan tahapan-tahapan ini. Gitu. Kurang lebih demikian ya, yang kita sedang persiapkan. Dan tren pariwisata ke depan memang akan ada perubahan di era new normal ini. Beberapa hal yang menjadi concern yang sangat utama adalah faktor kebersihan, kesehatan dan keselamatan, atau kita menyebutnya clean health and safety. Itu adalah hal yang sangat penting yang sedang kita persiapkan. Alhamdulillah. Selain CIS tadi termasuk quality tourism. Quality tourism juga menjadi salah satu faktor yang penting pada era new normal. Nah, alhamdulillah sebelum terjadinya COVID-19 ini, Kemenparekraf memang sudah mencanangkan shifting dari quantity tourism ke quality tourism. Ya, sebelum terjadinya COVID ini. Begitu juga dengan faktor-faktor misalnya kebersihan, kesehatan dan keselamatan. Dan ini sudah dipersiapkan sebelum COVID-19 ini. Dan tentunya setelah kita melihat kondisi COVID dan new normal nanti, kebutuhan ini memang lebih diperlukan pada saat era new normal nanti ke depannya. Ini hal yang sangat penting di era new normal. Dan sekali lagi, Bapak Presiden menyampaikan bahwa persiapan-persiapan ini harus dilakukan dengan teliti, dengan detail, dengan masing-masing kepala daerah ya yang terkait nantinya, dengan penuh kehati-hatian ya, karena faktor kehati-hatian ini menjadi sangat strategis ya, dengan pengawasan dan pengendalian protokol yang sangat ketat. Nah, pemerintah juga dalam masa ini tetap mempersiapkan infrastruktur destinasi, pariwisata, airport, pelabuhan dan lain-lain, termasuk sampai ke desa wisata, dan kesiapan juga sektor ekonomi kreatif untuk mendukung keberhasilan pariwisata. Nah, itu kurang lebih, dan tentunya pada akhirnya nanti tentunya kita akan fokus ke wisatawan domestik dulu ya. Kita sudah melakukan koordinasi yang sangat intens ya, dengan berbagai macam intensif dengan berbagai macam wilayah di Indonesia untuk persiapan tahapan-tahapan protokol yang tadi saya sebutkan
di atas. Jadi memang dampak kerugiannya kita masih menunggu hasil dari laporan dari BPS. Ya. Tapi memang kalau kita lihat biasanya per bulan itu wisatawan asing itu kan sekitar 1,3 atau 1,4 juta orang yang datang ke Indonesia. Kalau dihitung-hitung secara sederhana aja sih, mungkin kita kehilangan potensi kedatangan wisatawan asing itu sekitar 4 juta lah sekarang ini. Tapi data persisnya kami juga masih menunggu dari BPS. Lalu berapa lama tahapan-tahapan berapa lama persiapan tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan? Ini kembali tergantung pada daerah masing-masing. Ada daerah yang betul-betul sudah siap dengan detail segala sesuatunya gitu ya. Dan tentunya itu menjadi salah satu tolak ukur kita juga. Tetapi sekali lagi ya ini kan sebuah persiapan ya. Kurang lebih pada saat nanti dinyatakan kita bisa di satu daerah, itu berarti kita harus melalui tahapan tersebut. Kalau saya sih hitung-hitung sederhana, kurang lebih persiapan pelaksanaan tahapan-tahapan itu kurang lebih 1 bulan dari hari dikatakan oke, daerah ini kita rencanakan untuk dibuka gitu ya. Bukan 1 bulan dari sekarang ya catatannya ya, tapi 1 bulan kurang lebih dari pada saat ditentukan daerah tersebut bisa dibuka. Dan tentu balik lagi tadi soal pertanyaan soal wisata alam, tentu bukan hanya wisata alam yang kita persiapkan ya, berbagai macam wisata begitu banyak ya yang harus kita siapkan di sektor pariwisata, dari restoran, dari hotel, dari berbagai macam jenis wisata dan lain sebagainya yang terkait dengan hal itu. Dan ini semua sudah kita persiapkan dan kita dalam tahap sinkronisasi dan harmonisasi dengan KL lain maupun dengan gugus tugas. Sekali lagi ini harus kita koordinasikan dengan gugus tugas karena itu sangat penting. Terkait dengan tadi pada saat nanti bisa dibuka kembali, saya tim Kemenparekraf sudah berkoordinasi dengan Garuda ya. Kami berkomunikasi dengan erat dengan Garuda untuk mempersiapkan berbagai macam paket-paket ya, termasuk dengan hotel-hotel juga wisata nantinya gitu ya, dengan harga yang sangat menarik tentunya ya. Nanti kayaknya kalau nggak salah di Rut Garuda juga sempat mention soal ini. Nah, promosi ke depan, jadi ini harus menjadi catatan penting teman-teman ya, karena kebetulan Kementerian Pariwisata juga membawa ekonomi kreatif ya. Di era pandemi COVID-19 ini, era digitalisasi itu terakselerasi jauh lebih cepat daripada yang seharusnya. Ya kita tahu sekarang mana ada dulu press conference kita pakai video conference kan ya, mana ada dulu istilahnya silaturahmi pakai video conference. Nah, itu kan salah satu bagian ya. Sekarang kalau kita mau ke dokter atau ke rumah sakit juga lebih cenderung menggunakan telemedicine misalnya, ya kan, daripada kita mesti ke sana dengan resikonya gitu ya. Nah itu terjadi di berbagai macam sektor. Nah, oleh karena itu kita melihat potensi era digital ini juga di sektor di bagian promosinya. Ya, bagaimana kita melakukan promosi. Ke depan fokus kita memang promosi itu banyak melibatkan platform atau melalui digital intinya ya. Karena itu akan lebih efektif, karena bisa lebih spesifik. Misalnya tadi Mas sampaikan wisata alam ya, wisata apa tadi? Nah itu juga bisa lebih spesifik, target marketnya untuk yang suka wisata alam, yang suka diving, yang suka pantai, yang suka apa gitu. Nanti itu strategi promosi kita lebih ke arah seperti itu. Ya tentunya Pak Presiden juga sudah pernah menyampaikan juga, kalau misalnya positif lagi COVID-nya naik lagi ya diberhentikan lagi gitu ya. Dan tentunya kalau ada yang melanggar, kami juga akan berkoordinasi dengan Pemda. Sampai ada yang melanggar ini harus disiplin sekali menurut saya. Ya, pelaksanaan SOP ini atau protokol ini harus betul-betul disiplin. Dari airportnya, dari hotelnya, dari segala macam gitu ya.
Dan ini tentunya harus punya konsekuensi yang tinggi. Kalau perlu misalnya izinnya dicabut gitu ya. Kalau melanggar tidak mematuhi protokol kesehatan yang kita tetapkan. Kurang lebih demikian. Tapi memang segala sesuatu harus kita siapkan betul dengan detail, dengan hati-hati ya. Seperti Pak Presiden sampaikan, jangan keburu-buru ya. Tentunya perlu tahapan-tahapan. Ya, tahapan-tahapan itu harus betul-betul dilalui, betul-betul kita perhatikan, betul-betul kita review tahapan-tahapan tersebut, sehingga pada saatnya nanti terbuka gitu ya, atau mulai buka secara bertahap, itu confidence-nya ada gitu loh. Dan itu salah satu bagian daripada strategi promosi kita, bagaimana kita gaining confidence, itu adalah hal yang penting. Kurang lebih demikian ya. Jadi saya pikir ya, karena teman-teman juga tahu sektor pariwisata adalah sektor yang paling terdampak. Oleh karena itu kita juga harus mempersiapkan pariwisata kita agar bisa lebih kompetitif di era new normal tadi, dengan berbagai macam kebutuhan pariwisata yang baru di era new normal ini. Dan ini perlu dipersiapkan dengan matang oleh kita semua, bahwa yang menjadi potensi untuk dibuka kembali adalah daerah-daerah yang tadi ya, yang penanganan COVID-nya baik ya, dan lain sebagainya lah gitu ya, sesuai dengan laporan dari gugus tugas dan lain sebagainya. Dan memang Bali adalah salah satu provinsi yang sangat baik penanganannya ya, dan perkembangan COVID-nya juga kita lihat sampai hari ini juga mempunyai potensi lah untuk kita lakukan. Tapi kembali lagi, saya harus berkoordinasi dengan kepala daerah masing-masing, dan Pak Kepala Daerah, Pak Gubernur misalnya juga harus berkoordinasi dengan bupati masing-masing gitu ya. Sehingga koordinasi ini penting, koordinasi dan kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai kabupaten itu hal yang paling penting untuk melaksanakan protokol kesehatan maupun tahapan-tahapan ini ya. Ini adalah bagian satu kesatuan ya dalam melaksanakan hal ini. Kurang lebih demikian.